Sejumlah negara, di antaranya Amerika Serikat, Inggris, Portugal, dan Spanyol, telah mengkonfirmasi terjadi kasus cacar monyet di negara mereka yang jumlahnya terus meningkat. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Center for Disease Control atau CDC Amerika Serikat sebelumnya telah melakukan verifikasi kasus pertama cacar monyet di negara tersebut pada 18 Mei 2022. Sementara Badan Kesehatan Publik Kanada atau PHAC mengkonfirmasi 2 kasus pertama infeksi virus cacar monyet pada 20 Mei 2022. Konfirmasi juga dilakukan Badan Keamanan Kesehatan Inggris atau UKHSA yang melaporkan bahwa sejak 6 Mei 2022 setidaknya terjadi kenaikan infeksi cacar monyet menjadi 9 kasus. Di benua Eropa, Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa ECDC mencatat hingga 20 Mei 2022 Portugal telah melaporkan 5 kasus cacar monyet dan lebih dari 20 kasus yang dicurigai. Dan di Madrid, Spanyol, setidaknya terdapat 8 kasus konfirmasi cacar monyet dan tengah menginvestigasi 22 kasus dugaan penyakit menular tersebut. Kepala Pelayanan Mikrobiologi di Rumah Sakit Clínico San Carlos, Alberto Delgado, menyebut meski kecepatan transmisi atau penularannya tidak terlalu tinggi dan tingkat kematiannya rendah, penyebaran virus cacar monyet tetap membutuhkan penanganan yang serius. La velocidad de transmisión no es muy elevada, requiere un contacto estrecho con el paciente o con los animales en este caso. Es decir, que no es un virus de transmisión respiratoria, sino por contacto cercano, también por gotas, es decir, que puede colonizar puede estar en la faringe y por toses y por secreciones del paciente también se puede transmitir. El viruela del mono es una enfermedad que afecta a los monos y a otros roedores y otros animales y puede afectar también al hombre, y está causada por un virus de la familia de los poxvirus, y ya digo que afecta principalmente a estos animales y está localizada fundamentalmente en Centroáfrica, pero en ocasiones se puede transmitir a los humanos. Penularan cacar monyet biasanya terjadi melalui kontak erat dengan hewan atau manusia yang terinfeksi. Sebagian besar penularan virus cacar monyet didapatkan dari cairan tubuh, di mana masa inkubasi dari virus ini adalah 5 hingga 21 hari dengan sejumlah gejala mulai dari demam, sakit kepala, kemudian kelelahan, nyeri otot, sakit punggung, pembengkakan kelenjar getah bening hingga ruam yang dimulai dari wajah dan menyebar ke seluruh tubuh bahkan bagian kelamin. Meningkatnya laporan sejumlah negara mengenai kasus dugaan cacar monyet tentunya meningkatkan kewaspadaan negara lain, termasuk Indonesia, meskipun sejauh ini belum ada kasus impor cacar monyet, baik pada pelaku perjalanan orang Indonesia ataupun warga negara asing. Untuk warga negara Indonesia yang akan melakukan kunjungan atau kegiatan terutama di negara-negara Afrika Tengah dan Afrika Barat dan Nigeria yang sampai saat ini masih melaporkan adanya kasus monkeypox ini, untuk waspada, terutama misalnya tidak mengkonsumsi makanan dari hewan liar. Mengkonsumsi makanan yang benar-benar matang, jangan setengah matang ya. Kemudian pastikan tidak kontak dengan orang-orang yang memiliki gejala setelah kepulangan dari perjalanan. Tetap waspada dengan gejala-gejala mulai dari demam, kemudian nyeri-nyeri seluruh tubuh, bahkan kalau ada ras di kulit dan ada pembengkakan kelenjar getah bening ya, mungkin di ketiak, di leher ya, untuk segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan supaya bisa ditangani. Dan yang pasti lakukan pemisahan ya, bukan kita sebut sebagai isolasi, tapi mengurangi kontak dengan anggota keluarga lain supaya tidak ada penularan. Lebih lanjut, Nadia menyebut masyarakat tidak perlu panik dan khawatir berlebihan dengan penyebaran wabah cacar monyet di sejumlah negara. Nadia menekankan pentingnya menjaga imunitas tubuh untuk mencegah penularan. Nadia mengimbau masyarakat untuk terus menerapkan perilaku hidup sehat untuk mencegah tertular penyakit menular seperti cacar monyet. Sufiani Tanjung, Evan Askam, Jakarta.